Setelah diajak oleh Yin dan Yang Feng Tianxing, Kong Kong mencibir dengan jijik. Di puncak alam tubuh patah, aku tahu kekuatanmu dengan sangat baik. Mungkinkah kamu pikir aku bahkan tidak percaya diri untuk berurusan denganmu, dan berani menyerang wilayahmu? Feng Tianxing mengangguk berulang kali seolah dia mengingat sesuatu. Ya, saya lalai dalam hal ini. Saya pikir kekuatan Anda akan sangat kuat sekarang, tetapi saya tidak menyangka. Itu hanya setara dengan puncak alam tubuh rusak, tidak jauh lebih kuat dari saya. Ini disertai dengan ejekan dan pamer, tetapi Void tidak mengambilnya. Sebaliknya, ia melebarkan sayapnya yang besar dan mulai bersembunyi tinggi di langit. Dia tidak takut menghadapi Feng Tianxing secara langsung, tetapi dia takut dikelilingi oleh trik dan perhitungan Feng Tianxing. Ini adalah sesuatu yang dia tidak mau dan tidak dapat terima. Setidaknya dia mengalahkan semua iblis di negeri ini sendirian, dan dia masih memiliki kepercayaan pada kekuatannya sendiri. Feng Tianxing baru saja menatap kehampaan di langit, tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak berharap kamu begitu bodoh. Selain Feng Tianxing, ada banyak sekali pedang hantu, jalan pedang. Tubuh asli Feng Tianxing tercerahkan di istana Kaisar Iblis, dan sekarang dia telah memperoleh pemahaman baru tentang jalan pedang. Bila pedang lengkap seperti hutan, dan setan di sekitar bahkan dapat merasakan cakar tajam mereka bergetar, seolah-olah membangkitkan sifat mereka, ingin meninggalkan tubuh mereka. Perasaan aneh ini membuat semua orang merasa tidak nyaman. Dengan suara napas, tubuh Feng Tianxing ditutupi dengan lapisan cahaya kemasan, memantulkan tubuh pedang. Itu adalah ribuan kecemerlangan. Melihat serangan itu akan segera dimulai, Feng Tianxing tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Tidak, coba yang lain. Mengikuti kata-kata Feng Tianxing, cahaya pedang di seluruh langit tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, ada seberkas cahaya es dan cahaya pisau. Semburan dingin menyelimuti, dan angin dingin bertiup dengan tenang, dan kehampaan sudah sesak di hati. Dia secara alami mengerti apa kendo yang ditunjukkan oleh Feng Tianxing sebelumnya. Untuk dapat memahami kendo secara menyeluruh pada usia seperti itu sudah merupakan kejeniusan tertinggi, tetapi dia tetap siap. Hanya saja Feng Tianxing tiba-tiba mengubah cara, dan seluruh proses memakan waktu kurang dari satu tarikan napas, dan kehampaan terasa seperti otaknya mati, dan dia tidak bisa berpikir. Proses menguasai Dao di dunia adalah mengubah diri Anda menjadi penampilan yang lebih cocok untuk Dao. Secara umum, makhluk hanya bisa menguasai satu jenis jalan. Jika Anda serakah akan kuantitas, Anda tidak akan bisa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Bahkan pembangkit tenaga listrik teratas baru saja keluar dari Dao mereka sendiri, dan menyerah setelah sedikit pemahaman. Tapi Feng Tianxing menunjukkan dua jalan satu demi satu, dan kecepatan pergantian sangat cepat sehingga Void lengah. Melihat cahaya pisau akan jatuh, Feng Tianxing menghela nafas lagi. Aku merasa gerakan ini tidak cukup tampan. Setelah memikirkannya, Feng Tianxing tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan cahaya pisau itu langsung berubah menjadi guntur. Dan cahaya putih yang menyilaukan menyengat semua makhluk yang melihat pemandangan ini. Setan itu seperti ayam kayu, tidak berani bergerak. Mata Kong Kong melebar. Dia tampak seperti telah melihat hantu. Dia bahkan lupa menaikkan ketinggian. Dia menatap Feng Tianxing dengan bingung, dan butuh waktu lama untuk menahan dua kata. Raksasa, tiga jalan yang sangat berbeda ada di tangannya, dan dia dapat beralih kapan saja dan di mana saja. Terutama pada saat cahaya pisau diubah menjadi guntur. Bahkan Void tidak menyadari proses ini. Dan transformasi selesai hanya dalam sekejap. Satu semburan tekanan mengerikan melanda. Void tercengang. Lawan seperti itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Tiba-tiba, Feng Tianxing menggelengkan kepalanya lagi. Aku lelah memainkan trik ini. Mari kita ubah. Kali ini Feng Tianxing tidak bergerak. Guntur di sampingnya langsung berubah menjadi api yang mengamuk. Hingga saat ini, pertahanan psikologis Void benar-benar runtuh. Dia tidak tahu level monster apa Feng Tianxing itu. Tapi dia bisa yakin bahwa Feng Tianxing jelas bukan sesuatu yang bisa dia provokasi. Void tiba-tiba berteriak aneh, dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Cakar tajam di sisinya terus merobek ruang, berusaha melarikan diri dari telapak tangan Feng Tianxing secepat mungkin. Tapi saat dia keluar dari celah angkasa untuk kelima kalinya, sebuah kaki menginjak kepalanya. Feng Tianxing diam-diam mengangkat cahaya pedang kental di tangannya, dan menusuk dengan tenang. Backhand di kekosongan adalah bulu yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan. Dan bulu-bulu ini bahkan memotong retakan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi hanya ketika menghadapi Jiang Wang, itu menghilang seketika seolah-olah melihat musuh alami. Sampai pedang itu menembus kepala Void, sampai kesadaran Feng Tianxing tersapu. Mengandalkan kesadarannya yang besar untuk langsung menghancurkan dan menyerap kesadaran Void. Tubuh Kong Kong membeku di udara, dan kepanikan sebelum meninggal masih terlihat jelas di wajahnya. Raksasa, kedua kata ini adalah suara terakhir yang dia ucapkan, dan itu juga merupakan nasihat terakhirnya kepada semua makhluk di kehampaan. Monster muncul di antara iblis. Monster yang mengendalikan beberapa jalan, tetapi beralih sesuka hati. Terlepas dari berita ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk menyampaikan informasi lebih lanjut.
Feng Tianxing diam-diam menyerap kesadarannya, lalu membiarkan tubuh Void jatuh ke tanah. Sedikit mengernyit, Feng Tianxing sedikit kecewa. Kekuatanmu bagus, tapi kualitas psikologismu sedikit terlalu buruk. Melihat kembali ke tempat persembunyian yang telah digali Void untuk dirinya sendiri sebelumnya, dia ingat bahwa Void yang sangat kuat telah dipindahkan ketika dia menyerang klan iblis tingkat tinggi. Dan Void yang tertinggal memiliki beberapa kekurangan dan kelemahan. Sejak itu, Feng Tianxing merasa lega. Void ini memiliki beberapa cara. Tidak heran ia dapat mengalahkan Void di tanah ini dengan begitu cepat. Tetapi pada saat yang sama, dia terlalu pengecut. Dia hanya mengganti beberapa kekuatan Dao sesuka hati. Dan dia benar-benar bingung. Dia hanya ingin melarikan diri. Dan dia bahkan tidak memiliki ide untuk berkonfrontasi. Meskipun ini adalah pilihan yang paling masuk akal, itu tidak akan membuat perbedaan dalam hasil. Feng Tianxing melihat kembali ke arah iblis yang saling memandang dengan ngeri, dengan senyum cerah di wajahnya. Sekarang saya memberi Anda tugas. Saya ingin Anda menghapus sepenuhnya kekosongan yang tersisa di sisi tanah ini dalam waktu setengah bulan, dan kemudian membangun garis pertahanan. Saya ingin menggunakan tempat ini sebagai markas masa depan saya. Saat 20.000 setan mendengar perintah itu, mereka mulai bertindak. Mereka telah melihat hal bodoh apa yang dilakukan Cai Kong barusan, merobek ruang di tempatnya, dan kemudian bergegas keluar dari jarak kurang dari 1 langkah. Dengan alasan bahwa Void telah mendemonstrasikan metode ini sebelumnya, mereka secara alami memahami bahwa ada Feng Tianxing yang mengganggu situasi, yang menciptakan pemandangan yang lucu, dan mereka panik dan berdiri diam. Void ini tidak tahu bagaimana Feng Tianxing melakukannya, tetapi mereka tahu betul bahwa Feng Tianxing bukanlah sesuatu yang mampu mereka provokasi. Mematuhi perintah adalah pilihan terbaik.